We got no movement. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Film. Di video ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Wall, dirilis pada tahun 2017. Jadi di film ini berlatar di perang Irak tentang dua orang sniper Amerika yang bernama Matthews bersama supporternya Ice yang terpojok oleh sniper musuh di posisi yang tidak menguntungkan. Yang paling mengerikan lagi adalah mereka hanya mampu berlindung dan bertahan hidup di balik sebuah dinding yang sangat gersang. Sniper Irak tersebut ternyata bukan sniper biasa. Dia adalah Juba, seorang legenda sniper Irak yang terkenal dengan sebutan sniper hantu karena dia mampu membunuh 75 tentara Amerika tanpa ketahuan sedikit pun. Apakah mereka berdua berhasil selamat dan menemukan di mana posisi sniper itu? Sebelum masuk ke filmnya, support channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. So, ini dia The Wall. Cerita ini berawal di tahun 2007 di saat perang Amerika dan Irak telah dikatakan usai. Namun tak diduga bahwa di hari yang sama, dua orang tentara Amerika yaitu Ice dan Matthews masih terjebak di area perang. Mereka di sini ditugaskan untuk menginvestigasi serangan sniper yang terjadi di wilayah konstruksi jaringan pipa. Di sana pun terlihat beberapa korban telah mati dengan keadaan tertembak di kepalanya masing-masing. What? Not one body near to anything resembling cover. Selama kurang lebih 20 jam menunggu, Matthews yang merasa keadaan sudah aman mulai mengusulkan kepada Ice untuk menghampiri korban dan mengambil radio yang ada di sana. Awalnya Ice pun tidak setuju dan lebih menyarankan agar Matt menunggu lebih lama lagi. Apalagi Ice yang pernah mendengar kalau Irak mempunyai sniper hebat bernama Juba. Ya mungkin saja korban-korban itu adalah ulahnya. Rest that shit's in your head, you understand? Namun karena tidak ada juga pergerakan dan agar mereka bisa cepat kembali ke pangkalan, akhirnya Matt pun memaksa pergi sendirian. Ice yang masih berada di tempat persembunyiannya tampak mengawasi gerak-gerik si Matt. Bahkan sesekali tindakan konyol Matt membuat Ice tertawa-tawa menyaksikannya. Oh, shake that booty. I think your tampon just fell out. Damn right. They usually cost you $25. Namun tiba-tiba candaan itu seketika sirna saat sebuah tembakan musuh langsung mengenai tubuh Matthews. Ice yang menyaksikan hal tidak terduga itu tentu saja terkejut dan panik. Maka dengan segera ia pun keluar dari tempat persembunyiannya dan bergegas untuk menolong si Matt. Tidak disangka beberapa tembakan juga mulai menuju ke arahnya. Bahkan salah satu tembakan tepat mengenai kaki kanannya. Akhirnya ia pun tak bisa berbuat banyak selain terpaksa meninggalkan Matt dan memilih bersembunyi di balik dinding gersang yang berada di area itu. Dalam keadaan kesakitan, Ice pun segera menghubungi kantor pusat dengan bantuan sebuah radio yang dibawanya. Namun sangat disayangkan, radio yang akan digunakan itu ternyata antenanya rusak akibat tembakan dari si sniper itu tadi. Eyes on him. I think I got a shot. Saat sedang kebingungan, Matt yang telah terluka menanyakan kepada Ice tentang posisi sniper itu, dan ia pun berencana untuk menembaknya langsung dengan satu tembakan. On, man, where'd he come from? I don't fucking know. Ice yang memang tidak tahu posisinya di mana akhirnya menyuruh Matt agar tidak melakukan niatnya tersebut, karena resikonya bisa saja Matt yang mati duluan. Dalam keadaan masih menahan sakit karena luka di lututnya yang sangat parah bahkan terus mengucurkan darah, Ice pun mencoba mencari tahu letak di mana si sniper itu dengan cara melubangi dinding untuk menempatkan teropong di sana. Dan saat Ice telah siap dengan teropongnya, Matt sendiri ternyata keburu pingsan. Oh man, you didn't bleed out. Come on, man, get up. Bingung dengan apa yang harus dilakukan dengan selanjutnya, Ice pun memutuskan untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di lututnya dan langsung membungkusnya dengan perban. Namun karena memang terlalu banyak kehilangan darah, Ice pun akhirnya pingsan di sana. Entah sudah berapa lama tak sadarkan diri, Ice tiba-tiba tersadar saat seseorang menghubungi lewat radio lokal miliknya yang menanyakan tentang statusnya. Ia pun lantas memberitahukan kejadian yang terjadi, di mana mereka berdua terluka dan disudutkan oleh sniper musuh.
Dan setelah itu ia juga meminta agar segera dievakuasi. Yeah, no, I don't. I have an M4 and a sidearm. I need you to stand and fire into the air. Untuk memastikan lokasinya, orang di radio itu pun menyuruh Ice untuk berdiri dan menembakkan pistolnya. Ice yang merasa hal itu adalah tindakan konyol, yang mana si sniper musuh bisa saja menembaknya memilih untuk tidak melakukannya. Di saat perbincangan itu ada sesuatu hal yang membuat Ice curiga, di mana orang tersebut salah menyebutkan pangkatnya. Kecurigaan itu tidak berhenti di situ saja cuy. Apalagi saat ia mulai sadar dengan aksen orang di radio itu yang terdengar bukan asli Amerika. Dan akhirnya terbongkarlah semua orang yang di radio itu bukanlah pihak Amerika, melainkan adalah si sniper yang telah berhasil menembak melumpuhkan mereka berdua. Mengetahui dipermainkan, Ice pun mulai mengacuhkan perbincangan itu dan memilih untuk mulai mencoba menggunakan kembali radionya. Namun si sniper itu mengancam akan menembak kepala Mac jika Ice menghindari dari perbincangan. Dan akhirnya tidak ada pilihan lain selain mulai mendengar dan mengobrol dengannya. Di tengah-tengah obrolan itu, Ice pun kembali memperbesar lubang dinding untuk melihat keberadaan di mana posisinya. Ia bahkan sampai menghitung letak jarak dari tembakan yang telah dilepaskannya. Sebenarnya si sniper itu berbicara ramah cuy, dan hanya ingin mengobrol saling berkenalan. Ia pun mengutarakan kalau dirinya adalah seorang warga biasa. Namun Ice yang sadar bahwa itu adalah musuh tentu tak ingin percaya begitu saja. Ice juga akhirnya ikut mengarang tentang latar belakang dirinya. Son, nothing else to do. Nowhere to fight. Dan selanjutnya si sniper pun akhirnya menjelaskan bahwa dari kejauhan sana ia bisa menembak dengan tepat sasaran. Terbukti dari pemancar radio yang memang sengaja ditembak serta tempat air yang sengaja agar Ice kehausan. Belum cukup sampai di situ, Ice juga kemudian mendapat alasan tentang kenapa dirinya tidak langsung dibunuh saat keluar dari persembunyiannya. Semua itu agar Ice kehabisan darah dan mati secara perlahan. Semua ucapan itu membuat Ice semakin marah dan habis kesabarannya. Dalam keadaan yang sangat jengkel, ia pun diam-diam mulai memperkirakan sisa peluru termasuk senjata yang digunakannya. Dan untuk lebih memastikan, Ice pun memancing pria tersebut dengan menyebutkan senjata yang dipakainya. You wanna talk? Come on, man. What's up? You want to know the weapon I'm using? M24. M96 wins on any day. I thought we're being honest. Namun si sniper itu bukan orang bodoh cuy, dan memilih berbohong mengenai senjata yang digunakannya. Di sela-sela obrolan itu, Ice pun sedikit mendengar ada gesekan seng. Dan setelah dilihat mundungan teropong, kemungkinan besar dia bersembunyi di atas tumpukan limbah yang ada di sana. Di sini Ice juga mulai menyimpulkan kalau dia adalah Juba, seorang legenda sniper hantu Irak yang sangat mematikan, yang pernah berhasil membunuh 70 tentara Amerika tanpa ketahuan dari mana melakukan tembakan. You're Juba. The ghost. Untuk memastikan kalau Juba berada di tumpukan limbah itu, akhirnya Ice pun berencana membuat target palsu agar nantinya ia bisa melihat arah peluru yang berasal dari sana. Namun sayang sekali helm yang digunakan sebagai target pengalihan itu malah terjatuh, dan Juba pun tertawa bahkan sampai meledeknya. Dengan keadaan tersebut, Ice pun mulai memutuskan untuk mengambil radio yang berada tidak jauh darinya. Tiupan angin yang kencang dapat ia manfaatkan sehingga pandangan Juba sedikit terganggu. Dan dengan cukup sulit, Ice pun akhirnya bisa mengambil salah satu ransel dan juga bahkan radionya. Beberapa tembakan pun sempat menyasar ke arahnya, namun seperti biasa, Juba hanya menggertak saja. Dan Ice pun beruntung akhirnya ia menemukan sisa air minum dari dalam ransel dan mulai meminumnya. Belum sempat ia menyelesaikan minumnya, Ice pun kembali panik saat tembakan musuh berhasil menjebol dinding di sampingnya. Bahkan lagi-lagi si Juba pun mulai mengatakan bahwa tembakan yang dilepaskannya tadi sengaja dibiarkan meleset, yang mana bukan lain tujuannya adalah untuk menakut-nakuti sekalian merusak berbagai barang penting yang sedang digunakan oleh Ice. Dan benar saja, Ice pun kembali menyadari bahwa teropong yang sebelumnya digunakan kini telah rusak karena berhasil ditembak. Di tengah rasa paniknya itu, tiba-tiba ia menyadari bahwa Matt ternyata masih hidup. Dan agar Juba tak menyadari hal itu, Ice pun kemudian mengisyaratkan agar Matt bergerak perlahan. Dan untuk lebih jauhnya, Ice pun segera memberitahu dan tentang lokasi keberadaan Juba yang berada di tumpukan limbah. Untuk memperlancar taktiknya, Ice pun kembali mengajak Juba mengobrol sampai ia benar-benar yakin
kalau Matt bisa meraih senjatanya. Namun secara tidak sadar saat Ace berbicara pada Matt, ternyata radionya menyala dan membuat Juba mendengarnya. Beruntung saat itu Matt sudah berada di posisi dan langsung menembak beberapa tembakan ke arah tumpukan limbah. Namun sayang sekali usaha Matt tersebut gagal karena tidak lama setelah ia menembak, Juba pun langsung kembali membalas tembakan dan membuat Matt terkapar tepat di hadapan Ice. I wanna go home. I wanna go fucking home, motherfucker. Di saat putus asa dan merasa tidak ada harapan lagi, Ace pun kemudian mendengar desis radio dan ia pun mulai memperbaiki antena radio miliknya, menggantinya dengan antena radio yang telah diambil tadi. Saat itulah radio pun kembali bisa berfungsi dan berhasil tersambung ke kantor pusat. Ace yang tadinya mulai menyerah seolah kembali mendapat semangat baru dan harapan bahwa dirinya agar segera selamat. Namun sayang sekali cuy, dengan cepat frekuensi radio segera ditutup dan Juba langsung mengambil alih pembicaraan dengan kantor pusat dan mengabarkan kalau misi mereka aman-aman saja. Mendengar semua aman, kantor pusat pun mengabarkan kalau penjemputan akan dilakukan sore hari. Mendengar obrolan Juba dengan pusat, ia pun jadi sadar kalau selama ini Juba tidak hanya membajak radio, tetapi juga sengaja meminta bantuan dan membiarkan tentara Amerika datang ke tempat ini, yang nantinya akan dibantai satu persatu. Dan untuk ketiga kalinya, ia pun kembali pingsan, dan saat tersadar di sore hari, ia pun langsung kembali menghubungi Juba. Karena tidak ada jawaban juga, akhirnya Ace pun memutuskan untuk mengambil senjata milik Matt dengan bantuan sebuah tambang yang ia temukan. Sementara di sisi lain mulai terlihat dua helikopter menuju ke arahnya. Sebelum bantuan itu tiba dan dibantai habis oleh Juba, akhirnya ia pun memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Setelah senjata berada di posisi, ia pun nekat langsung meruntuhkan tembok yang tersisa. Hal itu membuat Juba sedikit kesulitan karena pandangannya telah halang oleh debu reruntuhan. Akhirnya ia pun menembak secara acak di antara debu-debu itu. Dan saat itulah Ace pun melihat kilatan tembakan dan langsung menembak senjatanya ke arah kilatan itu. Di saat sudah berhasil melumpuhkan Juba, Ace pun akhirnya berdiri dan penolong pun langsung mengamankan perimeter di sana. Saat akan dibawa, ia pun sempat mengatakan kalau di tumpukan limbah masih ada musuh. Namun sayang sekali mereka tidak mendengar karena suaranya terhalang oleh gemuruhnya suara helikopter yang ada di sana. Saat mereka mulai terbang melewati tumpukan limbah itu, tiba-tiba tembakan kembali terdengar dan langsung memburu mereka. Akhirnya kedua helikopter itu pun harus terjatuh bersama semua tentara di dalamnya. Sebelum film berakhir, keesokan harinya pusat pun kembali menghubungi helikopter dan Juba pun kembali membajak radio itu. This is Bulldog 17. Reading you Lima Charlie. Over. Thank you buat kalian semua yang sudah nonton dan jangan lupa diklik tombol like dan subscribe-nya dan kalian bisa request film di kolom komentar cuy. Sampai jumpa di video selanjutnya, gue Mas Film, bye bye.